Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sukmawati dengan nomor NIM 201200018, dan di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul adalah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Model Kebijakan Merdeka Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan atau hasil dari jurnal saya yang sudah saya buat, yaitu tentang pengembangan pendidikan agama Islam, model kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Isu-isu tentang kurikulum Merdeka Belajar ini sangat santer banget, sampai ada dalam sebuah pihak sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Tidak semua sekolah juga menerapkan, tapi ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu tentang pendidikan itu sendiri, pendidikan Islam, dan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan itu sendiri. Sebenarnya pendidikan itu apa sih? Ya, pendidikan adalah pondasi pada hidup dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan insan. Pendidikan menjadi sarana untuk menyebarkan potensi atau menyebarkan ilmu kepada peserta didiknya. Nah, sebuah pendidikan ini biasanya dikelola oleh pemerintahan ataupun pihak swasta lainnya. Dan yang kedua adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian poin yang kedua yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam program atau dalam proses pembelajaran, pendidikan Islam ini sangat diperlukan, karena di mana pendidikan Islam ini sebagai pendukung untuk menjadikan peserta didik mempunyai jiwa keagamaan dan jiwa kebaikan atau jiwa karakter yang baik. Terus pendidikan Islam sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, apalagi dicermati dari segi dimensi historis, di mana pendidikan Islam sudah menjadi pendidikan formal selama berabad-abad yang dikenal dengan nama pesantren. Pendidikan Islam pada dasarnya bisa dipahami dalam 3 aspek. Yang pertama adalah pendidikan Islam menjadi sumber nilai, yang kedua adalah pendidikan Islam sebagai bidang studi, dan yang ketiga adalah pendidikan Islam sebagai jenis pendidikan yang meliputi kedua pengertian tersebut. Tidak hanya disebabkan dari problematika saja, tetapi juga terjadinya saat proses pembelajaran, namun juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi atau era digitalisasi yang menentukan. Poin yang ketiga adalah kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau biasa yang disingkat dengan Kemendikbud RI, memiliki inovasi di mana menciptakan suasana belajar yang ideal serta bahagia tanpa menyusahkan guru ataupun siswa, di mana harus menunjukkan ketercapaian tinggi yang berupa nilai, skor, dan keterkaitan ketuntasan minimal. Pembelajaran dihadapkan dapat lebih nyaman dan efisien karena siswa dapat berdiskusi secara langsung oleh guru, belajar dengan konsep di luar kelas, membentuk karakter diri yang mandiri, berani, cerdas, sama bergaul, beradab, sopan santun, dan berkompetensi. Dengan karakter yang seperti ini, siswa nantinya akan mampu menjadi sumber daya manusia yang dapat memajukan bangsa. Tidak hanya itu, siswa nanti akan diintegrasikan dengan kemampuan literasi, kecakapan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan pada penggunaan teknologi-teknologi yang sudah ada di lingkungan sekolah. Siswa juga diberikan kebebasan dalam berpikir dan mampu mencapai serta memperoleh ilmu dari mana saja. Karena fokus dari kehadiran kurikulum ini tidak dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, model kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Bukan hanya pembelajaran umum yang dikuasai, tetapi peserta didik harus menunjukkan dua potensi yang harus dikembangkan, yaitu potensi soft skill, kemampuan pribadi, atau biasa juga disebut kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam bekerja. Dan dalam potensi ini peserta didik dapat memiliki karakter yang jujur dan amanah. Yang kedua adalah hard skill. Hard skill ini artinya pribadi atau biasa juga disebut kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang optimis. Sekian dari penjelasan artikel yang sudah saya buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.